Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zulkarnain. Saya dari eh, Prodi Sosiologi semester 4. Di sini saya akan mengerjakan ujian akhir semester dengan mata kuliah Sosiologi Hukum, yang dimana menguraikan landasan naskah akademik undang-undang. Di mana pertama, naskah akademik yang direview adalah naskah akademik rancangan undang-undang tentang hak cipta yang disusun sebagai dasar ilmiah dalam pembentukan RUU tentang hak cipta. Jadi dalam bab 4 itu mengenai landasan sosiologis dijelaskan bahwa pembentukan suatu peraturan perundang-undangan harus didasarkan pada fakta empiris, perkembangan permasalahan yang terjadi di masyarakat, serta kebutuhan hukum yang berkembang seiring perubahan zaman. Oleh karena itu, penyusunan RUU tentang hak cipta tidak hanya didasarkan pada pertimbangan normatif semata, tetapi juga pada sebagai fenomena sosial yang menunjukkan bahwa peraturan yang berlaku saat ini belum sepenuhnya mampu menjawab tantangan yang muncul dalam kehidupan bermasyarakat, khususnya akibat perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang sangat pesat. Terus, landasan sosiologis yang paling kuat dalam naskah akademik tersebut adalah perubahan pola kehidupan masyarakat akibat digitalisasi. Saat ini hampir seluruh aktivitas penciptaan, penyebaran dan pemanfaatan karya dilakukan melalui media digital, yang memungkinkan suatu karya diakses oleh masyarakat luas dalam waktu yang sangat singkat. Di satu sisi, kondisi ini memberikan manfaat karena masyarakat dapat memperoleh akses yang lebih mudah terhadap berbagai karya intelektual. Namun di sisi lain, perkembangan tersebut juga menimbulkan masalah sosial yang semakin kompleks, berupa maraknya pembajakan digital, penggandaan tanpa izin, distribusi ilegal melalui internet, serta penggunaan karya orang lain tanpa memberikan penghargaan maupun kompensasi yang layak kepada penciptanya. Selain itu, naskah akademik juga mengidentifikasi perkembangan industri kreatif sebagai peristiwa sosiologis yang sangat relevan dengan kondisi Indonesia saat ini. Industri kreatif telah berkembang menjadi salah satu sektor ekonomi yang memberikan kontribusi besar terhadap pertumbuhan ekonomi nasional dan penciptaan lapangan kerja. Meningkatnya jumlah pelaku usaha di bidang musik, film, desain, penerbitan animasi, permainan digital, serta berbagai bentuk konten kreatif menunjukkan bahwa masyarakat semakin menggantungkan aktivitas ekonomi pada hasil kreativitas dan inovasi. Namun, perkembangan tersebut tidak selalu diiringi dengan sistem perlindungan yang memadai terhadap hasil karya yang dihasilkan. Banyak pelaku industri kreatif menghadapi persoalan pemajakan, penggunaan karya tanpa izin, serta kesulitan memperoleh royalti dan memanfaatkan ekonomi yang semestinya menjadi hak mereka. Peristiwa sosiologis lainnya yang menjadi dasar pembentukan RUU tentang hak cipta adalah masih rendahnya tingkat kesadaran masyarakat terhadap pentingnya penghormatan atas hak cipta. Dalam praktik kehidupan sehari-hari masih banyak ditemukan tindakan mengunduh, mengadakan, menyebarluaskan atau menggunakan karya orang lain tanpa izin pemilik hak cipta, bahkan dalam lingkungan digital. Tindakan tersebut seringkali dianggap sebagai hal yang biasa dan tidak menimbulkan konsekuensi sosial yang serius. Rendahnya pemahaman masyarakat mengenai dampak pelanggaran hak cipta menyebabkan banyak orang tidak menyadari bahwa tindakan tersebut dapat merugikan pencipta secara ekonomi maupun moral. Fenomena ini menunjukkan adanya kebutuhan sosial untuk memperkuat budaya hukum dalam masyarakat melalui peraturan yang lebih jelas, mekanisme penegakan hukum yang efektif, serta program edukasi yang mampu meningkatkan kesadaran publik mengenai pentingnya menghormati karya intelektual orang lain. Naskah akademik juga menyoroti munculnya teknologi baru seperti AI yang telah mengubah cara masyarakat menciptakan, mengolah, dan memanfaatkan karya intelektual. Perkembangan AI menimbulkan berbagai persoalan baru karena teknologi tersebut seiring
kali menggunakan karya yang telah ada sebagai bahan pelatihan sistem kecerdasan buatan. Di samping itu, teknologi digital memungkinkan suatu karya untuk dimodifikasi, direproduksi, dan didistribusikan secara luas dengan biaya yang sangat rendah sehingga pengawasan terhadap penggunaan karya menjadi semakin sulit dilakukan. Fenomena sosial ini menunjukkan bahwa masyarakat telah memasuki era society, era baru yang memerlukan peraturan hukum yang lebih adaptif terhadap pengembangan teknologi. Berdasarkan keseluruhan uraian tersebut, dapat disimpulkan bahwa landasan sosiologis dalam naskah akademik RUU tentang hak cipta dibangun atas berbagai fenomena sosial yang nyata dan masih berlangsung hingga saat ini, yaitu perkembangan teknologi digital, meningkatnya perkembangan dan pelanggaran hak cipta, penumbuhan industri kreatif, rendahnya kesadaran hukum masyarakat, serta munculnya tantangan baru akibat penggunaan kecerdasan buatan. Seluruh fenomena tersebut menunjukkan adanya kebutuhan masyarakat terhadap sistem perlindungan hukum yang lebih modern, efektif, dan adaptif terhadap perubahan zaman. Mungkin itu saja uraian sosiologis dan ujian akhir semester saya. Terlebih terkurang saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.